Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, yasumunakum su'al adha, yang mereka telah melakukan kepada kalian dengan seburuk-buruk adab. Mereka menyembelih anak-anak laki kalian dan membiarkan anak-anak wanita kalian. Dan dalam yang demikian itu adalah bala ujian dari Rabb kalian yang Maha Agung. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan, maka kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dan kalian melihatnya. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 49 dan juga 50 ini adalah awal cerita dari surah Al-Baqarah, dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada Bani Israel. Jadi khitab ayat ini Nabi SAW ingin menjelaskan kepada orang-orang Yahudi Madinah bagaimana bapak-bapak mereka itu diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin membuktikan bahwa Nabi SAW walaupun jaraknya jauh daripada Musa, tahu kisah Musa dan Bani Israel, padahal Rasul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana Rasul bisa tahu kisah-kisah umat terdahulu kalau bukan karena wahyu yang Allah wahyukan kepada dia? Dan ini sebagai penegas bahwa Rasul SAW adalah seorang nabi, dan orang-orang Yahudi tahu itu. Maka di sini Nabi SAW membacakan ayat ini untuk mengingatkan nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepada nenek moyang Yahudi yang ada di Madinah, maksudnya Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian. Siapa yang diselamatkan di sini? Musa dan Bani Israel. Min ali Fir'aun, dari pasukan Fir'aun dan juga Fir'aun. Yasumunakum su'al adab, yang mereka memperlakukan kalian dengan seburuk-buruk adab. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuan kalian dijadikan budak Fir'aun dan budak kaum Asbah. Wa fi dzalikum, dan dalam perkara itu bala, ujian dari Rabb kalian azim, yang sangat besar. Jadi begini, ketika Fir'aun di masa Nabi Musa, jadi semua kisah Fir'aun yang ada dalam Al-Quran itu adalah bercerita Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Karena Fir'aun itu kan istilah bagi raja Mesir, sama dengan Kisra bagi raja Persia, Kaisar bagi raja Romawi, Tuba bagi raja Yaman, Iskandar bagi raja Mesir. Maka Fir'aun pun istilah raja bagi raja Mesir. Yang berkuasa di zaman Nabi Yusuf Fir'aun juga namanya, gelarnya. Tapi yang dimaksud Fir'aun di sini artinya Fir'aun di zaman Nabi Musa, yang terkenal dan kononnya yang ditemukan jasadnya di lautan dan sekarang dimumikan, kemudian dijadikan wisata di Mesir ya, dimuseumkan, itu orang bisa melihat jasadnya Fir'aun. Konon katanya itulah Ramses yang kedua. Lah Fir'aun ini kisahnya
diawali dari mimpi. Jadi Fir'aun ini bermimpi, mimpinya aneh. Di dalam mimpinya itu ada api, yang api ini berasal dari Palestina, terus bergerak sampai ke Mesir. Ketika api itu sampai di Mesir, membakar seluruh negara Mesir. Negara kekuasaan Fir'aun terbakar dengan api itu. Anehnya, api itu tidak melahap perkampungan Bani Israel, perkampungan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan mimpi itu bukan sekali dua kali, berkali-kali dengan mimpi yang sama. Maka namanya seorang raja pasti punya apa yang disebut dengan penasehat spiritual namanya, atau bahasa kasarnya dukun. Mesti penguasa punya dukun itu untuk mempertahankan kekuasaannya kan, yang dijadikan istisyar, petunjuk apa yang harus dilakukan. Maka paranormal, dukun-dukun, peramal-peramal di zaman Fir'aun ini sepakat, takwil mereka bahwa isyarat api yang berasal dari Palestina dan membakar seluruh perkampungan Fir'aun Mesir kecuali perkampungan Bani Israel, bahwa akan ada bayi yang lahir dari turunan Bani Israel yang akan menggoyang kekuasaan Fir'aun. Sejak itulah dibuat peraturan bahwa semua bayi laki-laki harus dibunuh. Maka setiap hari tentara mengepung perkampungan Bani Israel. Setiap ada yang bayi lahir, ditengok kelaminnya, perempuan atau laki-laki. Perempuan bantai. Setiap yang wanita yang hamil ditunggu kehamilannya, jangan sampai kecolongan. Ketika lahir dilihat kelaminnya, laki-laki bantai. Sampai akhirnya ukola Bani Israel, ukola orang-orang yang berakal dari lingkungan Fir'aun ini merasa khawatir. Karena bagaimanapun Mesir sangat berhajat dengan Bani Israel, karena Bani Israel ini diberikan kecerdasan masalah. Karena yang membangun Mesir itu adalah Bani Israel, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan keturunan. Kalau seandainya mereka kemudian dibantai habis, tidak ada generasi, maka habislah Mesir. Sementara orang-orang Mesir sangat berhajat kepada Bani Israel. Maka dibuatlah aturan, setahun pembantaian, setahun dibiarkan hidup. Lah pada tahun dibiarkan hidup, lahirlah Nabi Allah Harun. Selamat Harun. Karena tidak ada pembantaian. Kemudian tahun depannya ketika ada pembantaian, lahir pula Musa. Ketika itu ibunya menyembunyikan kehamilannya sampai kelahiran, disembunyikan. Sehingga karena was-was, maka Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah mencalonkan Musa akan jadi nabi, mewahyukan kepada ibunya, mengilhamkan. Fa'auhayna ila ummi Musa an alqi. Maka Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa supaya Musa itu diletakkan di sebuah tabut. Tabut itu kotak. Dan kotak ini nanti akan menjadi kotak sakti. Karena nanti setelah Musa meninggal, kemudian jauh zamannya sampai kepada zaman Sulaiman, kemudian Daud, sampai kepada zamannya dan begitu seterusnya, Talut. Maka kotak itu jadi kotak rahmat. Siapapun yang perang bawa kotak itu pasti menang. Disebut dengan tabut. Makanya ketika Talut diangkat jadi raja, Bani Israel menolaknya. Masa orang miskin jadi raja? Banyak orang kaya. Tetapi Nabi Daniel yang ketika itu memilih Talut jadi raja, punya alasan lain, karena Talut itu punya tenaga, punya kecerdasan, dan punya kepemimpinan. Cuman dia miskin. Akhirnya kemudian malaikat Jibril mengambil tabut yang ada di tempat Jalut.
Kemudian diambil, diletakkan di rumah Talut. Baru Bani Israel yakin bahwa Talut bisa memimpin mereka. Kenapa? Karena punya tabut, punya kotak itu. Jadi nanti kotak itu ada sejarah sendiri. Intinya bahwa ibunya Nabi Musa disuruh meletakkan Musa kecil dalam kotak itu, tabut itu. Jadi waktunya nyusu, ditarik, disusui. Setelah disusui, dibiarkan hanyut. Begitu terus. Ya. Sampai akhirnya Allah takdirkan talinya putus. Ketika talinya putus, maka hanyutlah kotak itu di Sungai Nil. Kita beralih kepada istana Fir'aun. Fir'aun itu tidak punya anak laki-laki, semua anak Fir'aun itu perempuan. Dan dia punya istri yang sangat dicintainya, namanya Asiyah bintu Muzahim. Fir'aun sangat cinta dengan Asiyah. Masalahnya anaknya tidak ada laki-laki, semua perempuan. Dari Asiyah bintu Muzahim itu. Lah Fir'aun ini ada anak perempuan sakit, tidak bisa disembuhkan. Sudah berobat ke sana kemari, para tabib sudah angkat tangan, tidak bisa disembuhkan. Sampai seorang peramal meramalkan, kalau anak putrimu ingin sembuh, maka usaplah dengan kotak yang pertama kali dilempar ke Sungai Nil. Akhirnya ketika Asiyah bintu Muzahim berjalan di taman istana di samping Sungai Nil, melihat dari kejauhan ada kotak. Akhirnya kemudian Asiyah bintu Muzahim, yang namanya anaknya ingin sembuh, akhirnya kemudian merintahkan prajurit untuk mengambil kotak itu. Jangan-jangan kotak itu yang bisa menyembuhkan anaknya kan itu. Diseberanglah, diambil kotaknya. Ketika kotaknya sudah dapat, rupanya isinya bayi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah langsung berikan kasih sayang kepada hati Asiyah bintu Muzahim. Langsung jatuh cinta kepada bayi Musa ini. Akhirnya kemudian dalam kisah Israiliyat, diambil ludahnya Musa, diusapkan ke penyakit anak putri Fir'aun, kemudian sembuh. Lah ketika Fir'aun mengetahui ada bayi laki-laki, marah dia. Jangan-jangan bayi yang dimimpikan itu maksudnya adalah bayi yang dalam kotak itu. Maka Fir'aun pun hampir-hampir membunuhnya. Tetapi Asiyah bintu Muzahim melarang dan mengatakan, jangan kau bunuh dia. Boleh jadi dia adalah qurratu ainin li walak. Boleh jadi dia akan menjadi penyejuk mataku dan matamu. Dan kita bisa jadikan anak ini sebagai anak angkat kita. Tapi Fir'aun mengatakan tidak, itu hanya untuk penyejuk matamu dan tidak mataku, katanya. Coba kalau seandainya Fir'aun mengatakan, ya itu petunjuk mataku dan mataku dapat hidayah dia. Tapi ketika dia mengatakan, ya petunjuk artinya itu penyejuk matamu tidak mataku, berarti Fir'aun tidak dapat hidayah. Tapi dari sini Asiyah bintu Muzahim menyelamatkan nyawa Musa kecil. Kemudian ketika Musa kemudian sudah di tangan Asiyah bintu Muzahim, masalahnya tidak mau menyusui. Wanita-wanita yang punya anak yang keluar air susunya itu tidak ada yang mau diminum oleh Musa kecil. Sampai akhirnya Asiyah bintu Muzahim membuat sayembara, siapapun wanita yang air susunya mau diminum oleh Musa, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Tersebarlah kabar ini sampai ke rumah ibunya Musa. Maka ibunya Musa mengutus saudari Musa, tolong cek, jangan-jangan bayi itu adalah bayi kita. Rupanya saudarinya Nabi Musa datang, rupanya betul. Kemudian ditawari bagaimana kalau seandainya disusui oleh seorang wanita, boleh jadi dia mau meminum air susunya. Ketika didatangkan ibunya Musa, hampir-hampir dia mengaku dia ibunya. Kalau bukan karena Allah, kemudian menahan lisannya untuk tidak cerita. Akhirnya disusui, mau pula dia, namanya ibunya. Akhirnya kemudian istrinya Fir'aun meminta agar
disusui selama 2 tahun di rumah ibunya Musa, kemudian dikembalikan setelah selesai masa susuan. Sejak itulah Musa hidup di istana Firaun. Ketika Musa sudah mulai bisa merangkak gitu ya, suatu ketika Firaun ini menggendong Nabi Musa. Tiba-tiba Musa menarik jenggot Firaun sampai tersungkur tuh Firaun itu. Oh, bayi punya kekuatan seperti orang dewasa. Seberapalah bayi itu narik janggut, ikhwan. Ini kayak orang dewasa, kayak punya tenaga. Sehingga Firaun kemudian, jangan-jangan bayi ini katanya yang akan meruntuhkan kekuasaanku. Hampir-hampir akan terjadi pembunuhan kedua kalinya. Tapi Asiyah bintu Muzahim keburu mencegah dan mengatakan, jangan kau bunuh, itu bayi yang tidak berakal. Kalau engkau tidak percaya, buatlah ikhtibar, uji bayi ini. Akhirnya Fir'aun pun menguji bayi ini dengan meletakkan jamrah, arang yang sudah dibakar, yang berwarna merah itu, kemudian tamar kurma, kemudian disuruh milih. Anak bayi disuruh milih. Hampir-hampir anak bayi ini mengambil kurma. Kalau anak bayi ini mengambil kurma berarti dia berakal. Berarti memang dia anak yang akan menumbangkan kekuasaan. Tapi kalau dia mengambil jamrah, mengambil arang yang berbara itu, berarti memang tidak berakal. Ketika dia mengarah ke kurma, maka datang Jibril kemudian mengarahkan ke jamrah. Akhirnya kemudian mengambil arang yang membara itu, kemudian dimakannya. Sebab itulah lisan Musa jadi pelat dan tidak fasih dalam bicara, sehingga dia diajarkan doa oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdah, ya Allah lepaskan ikatan ini. Susah, dia pelat masalahnya, tidak fasih. Makanya Allah menghina Musa, wala yakadu yubin, kau aja ngomong enggak beres katanya Firaun. Sampai dihina sama Firaun karena pelat lidahnya. Makanya dia meminta kepada Allah agar Harun dijadikan juru bicaranya dan diangkat menjadi nabi. Maka Allah kabulkan, diangkatlah Harun menjadi nabi dan menjadi juru bicara Musa, karena dia seorang yang orator, ahli diplomasi, baik bahasanya dan tidak pelat. Artinya Allah menyelamatkan Musa 2 kali di tangan Asiyah bintu Muzahim. Musa pun kemudian besar. Ketika dia besar, sudah dewasa, ada peristiwa ketika Musa sedang berjalan-jalan di gang-gang kota Mesir. Ada 2 orang yang sedang berkelahi. Yang satu keturunan Bani Israel, yang satu keturunan Asbat, keturunan kabilahnya Firaun. Musa memandang siapa yang salah, siapa yang benar. Rupanya kebenaran ada di pihak Bani Israel. Ditolonglah anak muda dari Bani Israel. Kemudian terjadi perkelahian antara Musa dan anak muda dari kaum Asbat. Maka Musa pun tanpa sengaja akhirnya membunuh orang tersebut. Tanpa sengaja, bukan ada unsur kesengajaan. Sementara undang-undang Mesir sama dengan Islam, siapa membunuh kisos dibunuh. Maka Musa pun ketakutan sebagai manusia, karena belum dia akan jadi nabi masalahnya. Maka Musa pun nasihati untuk lari dari Mesir. Maka larilah Musa ke Mesir, ke Madian. Kemudian Musa berjumpa dengan 2 wanita yang sedang mencari air. Kasihan karena ngantri di belakang laki-laki yang banyak. Akhirnya Musa menolong salah satu wanita tersebut mengambilkan air untuk kambing-kambingnya. Sebagai balasannya, maka Musa pun kemudian diantar ke rumah orang tua 2 wanita itu yang bernama Syuaib, bukan nabi, orang soleh. Akhirnya Musa pun diminta bekerja oleh anak putrinya. Bekerjalah Musa di rumah Syuaib, dan Syuaib orang Arab. Akhirnya Musa pun kemudian menikah dengan salah satu putri Syuaib di Madian, kemudian tinggal 10 tahun dan punya keturunan. Setelah 10 tahun dia menikah dengan orang Madian, maka Musa ingin kembali ke Mesir, ingin mengunjungi keluarganya. Berangkatlah Musa dari Madian menuju Mesir. Di tengah jalan gelap gulita, tengah malam, obornya Musa padam. Kemudian Musa dari kejauhan melihat ada api. Maka diizin kepada istrinya dan keluarganya untuk mengambil api.
Setelah kemudian didekati, api itu semakin dekat, semakin besar, semakin dekat, semakin besar. Rupanya api itu menyala di tengah-tengah pohon zaitun. Anehnya pohonnya tidak terbakar, apinya makin besar. Makin didekati makin besar, makin didekati makin besar. Anehlah Musa, mana mungkin pohon keluar api dan makin besar makin besar. Ketika sudah di depan api, tiba-tiba ada suara di balik api, ya Musa, innani anallah, wahai Musa, aku adalah Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa. Ketika itu Musa memegang tongkat di tangan kanannya. Kemudian Allah mengatakan, apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Wa ma biyaminika ya Musa. Apa yang kau pegang di tangan kanan wahai Musa? Kata Musa, asaya, ini tongkatku, atawakkau ilaiha. Aku gunakan untuk bersandar, atau aku gunakan untuk memetik daun dan memberikan makan-makan kambing-kambing, ataupun untuk yang lain yang bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, alqiha ya Musa, lemparkan tongkat itu. Ketika dilempar, tiba-tiba jadi ular, kaget lah gitu ya. Yang selama ini tongkat dia bawa ke sana kemari, suruh dilempar, ketika dilempar jadi ular. Kemudian disuruh dipegang pula. Aduh, kan bingung tuh. Pegangnya, tongkatnya dilempar, tiba-tiba jadi ular. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Khudh, ambil," katanya. Kan repot, antum pegang ular, pegang buntut, dipatuk kepala. Pegang kepala, main patuk kepalanya kan itu ya. Maka Allah mengatakan, la takhaf, jangan takut. Jangan takut, ambil. Karena peristiwa ini akan terulang nanti. Ya. Nanti akan terulang. Bahwa peristiwa ini akan terulang lagi masalahnya. Akhirnya diambil tongkat di ular itu, ketika dipegang buntutnya tiba-tiba kembali jadi tongkat. Kemudian Allah mengatakan, masukkan tangan wahai Musa ke pesak. Masukkan ke pesaknya. Ketika dikeluarkan tiba-tiba kayak baterai ada cahayanya. Tidak perlu lagi Musa pakai obor lagi ya. Cukup gini saja. Kalau antum ada cahaya di sini kan enak. Gitu ya. Apalagi cari kodok. Jadi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sejak itulah Musa diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Dan Allah menugaskan agar Musa cepat ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun. Pulanglah Musa ke Mesir. Kemudian pulang ke rumahnya berjumpa dengan abangnya Harun. Kemudian dia mengajak kerjasama, didakwai Harun, masuklah ke agama Musa. Keluarganya masuk ke agama Musa. Akhirnya Harun pun didoakan oleh Musa agar menjadi nabi dan menjadi juru bicaranya. Berangkatlah dua orang ini menuju Firaun. Wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, berdakwalah dengan cara yang lembut kepada Firaun. Mudah-mudahan dia sadar. Datanglah Musa kepada Firaun. Ketika sampai di sana Firaun tentu kenal siapa Musa. Namanya anak angkatnya sudah lama hidup di istana. Ketika Musa mengajak Firaun ke dalam tauhid, Firaun malah istihza, mengolok-olok Nabi Musa. Kemudian mengingatkan dosa dia sewaktu dia pergi dari Mesir sudah membunuh orang yang tidak bersalah. Katanya Firaun. Tapi Musa membalik, engkau lebih kejam dariku. Berapa bayi yang kau bantai wahai Firaun? Aku hanya satu orang, itu pun tidak disengaja. Dari situlah kemudian Musa menunjukkan mujizatnya di hadapan Firaun. Dilemparnya tongkat itu jadi ular. Ketakutan Firaun itu. Kemudian dimasukkan tangannya, tiba-tiba bercahaya. Firaun ketakutan dan orang-orang di sekitarnya ketakutan. Tetapi Firaun tidak habis akalnya. Akhirnya Firaun pun mengajak duel Musa dengan tukang-tukang sihir. Karena disangkanya oleh Firaun Musa punya sihir. Akhirnya ditentukan waktunya waktu duha. Maka Firaun pun kemudian mengundang 70.000 tukang sihir dari berbagai macam negeri. Tukang-tukang sihir yang luar biasa, yang bukan kaleng-kaleng, tukang sihir yang betul-betul tukang sihir, bukan dukung-dukung cabul, bukan. Tukang-tukang sihir yang didatangkan. Ketika kemudian berduel Musa dengan tukang-tukang sihir itu, maka kemudian Musa pun diperintahkan tukang-tukang sihir, alqiha, lempar, kata Musa, bal antum alqud, bal ulqu,
kalian saja yang lempar-lempar itu. Bala'alku, kemudian mereka pun melempar tambang tali, namanya sihir takhil. Jadi mereka menggunakan sihir takhil, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, seolah-olah benang, tali, tambang dihayalkan itu ular yang bergerak hendak menyerang Musa. Maka Musa pun kembali melemparkan tongkat, dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan dua tongkat, jan dan thu'ban, kadang mengecil, kadang membesar. Jadi ularnya itu kadang kecil, kadang besar. Kadang kecil, kadang besar. Segesit ke sana kemari, memakan ular-ular kecil jelmaan daripada tambang dan tali-tali itu. Tukang-tukang sihir berusaha memantra-mantra. Asalnya kan sihir tahyil. Kalau sesama mereka, mereka melempar tali kemudian jadi ular, mungkin tukang sihir yang lainnya memantra-mantra, dilihatnya bukan ular tali, kan begitu. Ketika mereka semua bermantra-mantra, menerawang ular yang dilempar Nabi Musa dari tongkatnya itu, tetap saja yang dilihat ular. Ya ndak ada tali kapal yang gede, enggak juga gitu. Tetap aja ular gitu ya. Berarti ini bukan sihir. Ini kekuatan lain. Dari situlah maka tukang sihir pun merasa bahwa ini adalah mukjizat dari Allah. Akhirnya mereka tobat semuanya. Mereka sujud. Kemudian Fir'aun marah dan mengatakan, amantum qabla an adana lakum. Kalian kau beriman sebelum aku izinkan, enak kali kalian gitu. Iman aja izin Fir'aun. Mereka mengatakan, iya, karena yang di hadapan kita adalah kebenaran. Akhirnya Fir'aun mengancam untuk membunuh mereka. Dibantailah tukang-tukang sihir itu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir itu. Di pagi hari saharatun fajarah, di sore hari syuhadaun bararah. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari sudah menjadi para syuhada yang baik. Karena rahmat Allah Azza wa Jalla, mereka masuk surga. Padahal tidak pernah beriman, hanya sujud satu kali kemudian mati syahid masuk surga. Syahid, ya kan? Akhirnya kemudian Fir'aun pun geram. Musa pun kemudian bergegas datang kepada Bani Israel agar Bani Israel bersiap-siaga untuk pergi dari Mesir. Karena ini sudah genting suasananya. Ketika Fir'aun mendengar bahwa Musa dan Bani Israel akan bergerak meninggalkan Mesir, Fir'aun tidak terima. Maka Fir'aun pun mengejar Musa dan Bani Israel bersama pasukannya. Rupanya Allah takdirkan kesusul pula. Musa dan Bani Israel tidak bisa lari karena di hadapannya ada Laut Merah. Akhirnya bingung nih. Di depan laut, di belakang pula tentara Fir'aun. Sehingga Bani Israel mengatakan, innala mudrakun, wahai Musa, kita sudah dikepung ini. Tidak bisa lari, mereka sudah lihat kita. Mau kemana kita? Tapi Musa dengan yakin mengatakan, tenang. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Kebersamaan Allah akan memberikan jalan kepada kita. Dengan yakinnya Musa seperti itu. Akhirnya kemudian Allah mengatakan, wa id faraqna bikumul bahra. Ceritanya di sini. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan. Dalam ayat yang lain, wadrib bi asakal bahra. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Tiba-tiba fanfalaqa. Tiba-tiba kemudian lautan itu terbelah menjadi 12 jalan. Karena Bani Israel itu terdiri dari 12 kabilah. Akhirnya masing-masing jalan dilalui masing-masing kabilah. Sehingga kemudian mereka pun berhasil menyeberangi lautan yang cukup terjal dan jauh itu. Fir'aun tidak tahu bahwa itu adalah ciptaan Allah, mukjizat Nabi Musa. Sangkanya jalan biasa. Diteroboslah oleh Fir'aun dan pasukannya. Ketika Fir'aun di tengah-tengah lautan, Musa sudah berada di seberang sana. Di sini Allah mengatakan, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Maka kami tenggelamkan Fir'aun dan kalian wahai Bani Israel menyaksikannya. Menyaksikan bagaimana mereka ditenggelamkan. Dan ini nikmat dari Allah, dan itu peristiwanya tepat pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram,
Makanya kenapa kita disunnahkan untuk puasa Asyura. Puasa yang pertama diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum puasa Ramadan. Karena ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, di tahun pertama Hijriah, Rasul melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Maka Rasul bertanya, puasa apa kalian ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, puasa mengikuti Nabi kami Musa. Karena Musa berpuasa saat diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan di tanggal ini. Musa pun berpuasa, kami pun berpuasa. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian berpuasa karena alasan itu, ana ahaqqu bi Musa. Aku lebih berhak menghormati Musa dibandingkan kalian. Sejak itu Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa yang disebut dengan Yaumu Asyura. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Tapi ketika tahun kedua Hijriah, maka Allah turunkan syariat puasa Ramadan. Maka puasa Asyura dimansuh hukumnya, dihapus hukumnya dari wajib menjadi sunnah, dan Islam punya puasa wajib sendiri yang disebut dengan puasa Ramadan. Di sini nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada Bani Israel, bapak moyang kalian diselamatkan, ini nikmat. Dan itu diingatkan kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah. Masalahnya, sekali lagi Bani Israel ini umat yang degil. Jadi kalau antum degil itu antum kayak Bani Israel. Ya. Baru saja diselamatkan tuh, baru diselamatkan, bayangkan. Mereka diselamatkan dari perbudakan Fir'aun, diselamatkan tidak ditenggelamkan di lautan, dan mereka menyaksikan bagaimana selama ini yang sudah membantai anak-anak laki-laki mereka dan budak mereka tenggelam di lautan. Mungkin bahasa kitanya kapok kowe katanya kan itu. Tenggelamkan. Kan begitu bahasa kita ya. Karena sudah menyakiti, tahu-tahu ditenggelamkan. Kayak antum dizalimi orang, aksi disakiti saja. Tiba-tiba yang nyakiti antum di hadapan antum ketabrak motor mati. Kira-kira antum ngomong apa? Alhamdulillah. Kan gitu ya. Allah bayar cash katanya. Bani Israel melihat tuh bagaimana selama ini orang yang membantai keluarga mereka seperti itu. Baru saja diselamatkan. Tiba-tiba Bani Israel lewat di sebuah kampung. Kampung itu nyembah berhala patung anak sapi. Akhirnya kemudian mereka mengatakan kepada Musa, stop ya Musa. Ada apa kata Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah katanya. Wahai Musa, jadikanlah berhala untuk kami seperti mereka. Baru diselamatkan minta berhala, kurang ajar nggak? Baru diselamatkan, dapat hidayah mengikuti Nabi Musa, mau sesat pula, mau jadi penyembah berhala lagi. Makanya Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian umat yang jahil, yang bodoh, sudah diselamatkan mau syirik pula. Makanya ucapan Bani Israel ini menjadi alasan Nabi SAW ketika perang Hunain. Ketika Nabi SAW perang Hunain, kan banyak para sahabat yang baru masuk Islam ikut dalam perang Hunain, namanya akidahnya belum kokoh. Lewat pula mereka di sebuah pohon. Pohon itu terkenal di zaman jahiliyah pohon keramat. Pohon yang suka ditabaruki, diambil berkahnya. Jadi kalau mereka sebelum perang digantungkanlah pedang itu di pohon supaya ada energi masuk dari pohon itu dan pedangnya menjadi sakti dan bisa digunakan dan bisa menang dalam peperangan. Itu keyakinan orang jahiliyah. Samalah dengan orang-orang dulu, keris-keris gitu ya. Harus direndam berapa bunga? 7 bunga katanya. Dari bunga kuburan sampai bunga taman katanya. Harus direndam supaya sakti kan itu ya. Kalau orang jahiliyah tidak usah direndam, taruh aja di pohon itu. Beberapa hari nanti berkah. Jadi sahabat ini tiba-tiba berhenti depan pohon itu. Kemudian mengatakan, ya Rasul, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Rasul, buatlah pohon kayak gitu katanya. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya pohon kayak gitu. Jadi kalau kita perang kita ambil berkah dari situ. Oh, Nabi marah lah. Allahu Akbar. Innakum kama qalat Banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Ucapan kalian persis seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa baru saja diselamatkan, mereka mengatakan, ya Musa, jadikan Tuhan-Tuhan seperti mereka,
orang-orang musyrik itu. Maka Rasul mengatakan, innakum qaumun tajhal, kalian umat yang jahil, sudah dapat hidayah mau syirik pula gitu. Itulah Bani Israel. Baru saja diselamatkan sudah syirik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam, kemudian kalian mengambil anak sapi berbentuk patung dari emas itu setelahnya dan menjadi sesembahan selain daripada Allah. Wa antum zalimun, dan kalian berlaku zalim, dan tidak ada kezaliman yang zalim melebihi kesyirikan. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur, dan sungguh kami berikan kepada Musa Taurat dan juga mukjizat agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi begini ceritanya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin membuat undang-undang untuk Bani Israel. Namanya kalau sudah orang ramai, tentu kalau tidak ada undang-undang yang menaungi mereka, suka-suka. Makanya di negeri kita ini aman karena ada polisi, ada tentara gitu ya, yang merupakan abdi negara. Ada undang-undang bagi orang-orang yang melakukan kriminal. Makanya di sebuah tempat daerah yang berkumpul orang ramai harus ada undang-undang. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah untuk dibuatkan undang-undang kepada Bani Israel. Maka Musa pun kemudian meminta kepada Allah untuk diturunkan satu kitab sebagai undang-undang Bani Israel. Maka Allah janji agar Musa datang ke Bukit Sinai dan mengambil undang-undang itu berupa kitab Taurat. Berangkatlah Musa, meninggalkan ribuan Bani Israel, dan kepemimpinannya diserahkan kepada Harun. Dia pun berangkat dengan 12 orang pilihan dia. Berangkatlah Musa dengan 12 orang pilihan ini menuju Bukit Tur untuk mengambil wahyu. Lah selama 40 malam Musa berpuasa. Ada yang mengatakan begitulah puasa zaman dulu malam hari. Kalau puasa kita kan siang hari. Itulah bedanya puasa kita dengan mereka. Jadi Musa berpuasa selama 30 hari. Setelah 30 hari, karena dia hendak berdialog dengan Allah, takut bau mulutnya, hampir-hampir membatalkan puasanya. Tapi Allah mengatakan, jangan kau batalkan wahai Musa, karena bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Lalu khufu fami shaim atyab indallahi min rihil misk. Lanjutkan 10 hari lagi. Summa atmamnahu bi ashrin wa tamma miqatu rabbih 40 lailatan. Disuruh melanjutkan 10 hari lagi biar sempurna 40 malam. Makanya disebut lailatan 40 malam. Kenapa tahu jumlah 40 malam? Kok enggak 40 siang? Karena yang bisa menghitung tanggal itu malam. Kalau siang enggak bisa menghitung tanggal. Matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Susah kita menentukan tanggal pakai matahari. Tapi kalau kita menentukan tanggal lewat bulan bisa. Ya kan? Orang-orang tua dulu nggak kenal almanak, nggak kenal penanggalan. Dia tengok bulan saja. Oh, tanggal 29 katanya. Tahu dia. Oh, ini awal bulan, tengah bulan, datang bulan katanya. Jadi orang-orang dulu tahu kan, tanpa ada penanggalan, cukup lewat nengok bulan saja orang sudah tahu. Makanya penanggalan dalam Islam itu disebut qamariyah, bukan syamsiyah. Qamariyah. Orang menentukan besok Ramadan bukan nengok matahari, nengok bulan. Matahari terbenam, bulan naik, dilihat waktu maghrib, hilalnya nampak atau tidak. Kalau nampak besok Ramadan, gitu ya. Jadi penentuan hari itu pakai bulan. Makanya disebut arba'ina lailatan, bukan arba'ina naharan. Ya kan? Menggunakan lailah 40 malam. Orang dulu kan nggak ada tanggalan, kok tahu angka 40 dari mana? Dari bulan tadi, melihat bulan.
Ya kan, orang tua-tua dulu mana ada kenal almanak itu. Mereka hanya kenal bulan saja. Tengok bulan, belum gajian, kenapa? Masih muda. Jadi intinya bahwa bulan itu yang menentukan penanggalan. Maka disebut Qamariyah. Arba'ina Lailah. Ketika Musa sudah mendapatkan mandat Taurat, dan Taurat itu kitabnya orang-orang Yahudi. Jadi Musa diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, sebaiknya kau segera pulang wahai Musa. Ada apa ya Rabb? Bani Israel sudah disimpangkan Samiri. Samiri sudah buat ulah, membuat patung anak sapi dari emas. 70.000 Bani Israel sudah murtad katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan kisah Musa, kembali kepada kisah Harun yang memegang Bani Israel. Ketika Nabi Musa berangkat 40 malam, rupanya dimanfaatkan oleh orang namanya Samiri. Setiap umat itu ada munafiknya. Munafiknya di zaman Nabi Musa namanya Samiri. Munafiknya di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Samiri ini diberikan kelebihan oleh Allah, mampu melihat yang tidak bisa dilihat manusia. Jadi ketika Samiri ini bersama Nabi Musa menyeberang lautan, ya, pas di belakang Nabi Musa, Samiri melihat kok Nabi Musa bersama orang yang menunggang kuda berwarna putih, dan seolah-olah dia memerintahkan kepada Musa. Kalau memang dia bagian dari Bani Israel, harusnya Musa yang perintahkan dia. Kenapa pula dia merintahkan Nabi Musa? Langsung instingnya mengatakan jangan-jangan di Jibril. Akhirnya dia titeni, dia lihat gitu ya, kuda-kuda Jibril itu, setiap kudanya menginjak tanah langsung hijau. Setiap kudanya menginjak tanah langsung hijau, langsung tumbuh hijau. Makanya, dan ini tidak diperhatikan Bani Israel, kecuali dia saja. Akhirnya setiap pijakan kuda itu yang langsung tumbuh rumput gitu, diambil bekasnya, kemudian disimpan tuh. Kemudian berjalan sampai ke tempat tujuan. Ketika Musa tidak ada, Bani Israel itu kan merasa bersalah, karena ketika mereka meninggalkan Mesir, sebagian mereka ada yang mencuri emas, emasnya kaum Firaun. Sehingga mereka bertanya kepada Harun, bagaimana hukum emas yang kami bawa ini? Kata Harun dan Musa, haram, lemparkan itu. Jangan dibawa dalam safar kita, benda haram katanya. Dilemparkan emas-emas itu, karena dilemparkan, dikutip sama Samiri emas-emasnya. Dapatlah satu karung. Ya kan? Akhirnya kemudian ketika tidak ada Musa, emas yang dikutip, yang dilempar Bani Israel itu, akhirnya dicetak jadi patung anak sapi. Setelah jadi, tanah bekas pijakan kaki kuda itu dimasukkan ke dalam patung anak sapi. Tiba-tiba bersuara dia. Laku keluar, wah gitulah. Bahasa sapi gimana tuh yang paham tuh. Langsung bersuara. Bani Israel dikagetkan dengan suara sapi. Kok ada patung sapi kok bisa bersuara? Sementara dulu Bani Israel ketika di Mesir mereka menyembah patung anak sapi juga. Akhirnya mulailah memori kesyirikannya muncul lagi. Balik lagi mereka menyembah anak sapi. Kata Musa, kata Samiri, wahai Bani Israel, Musa ngapain jauh-jauh ke Bukit Tur nyari Tuhannya? Lo Tuhannya ada di sini katanya. Sembah Tuhannya. Musa ngapain jauh-jauh, Tuhannya di sini? Akhirnya Bani Israel terpecah, ada yang menyembah patung anak sapi. Harun berusaha untuk menghentikan mereka, malah diancam mau dibunuh. Dan sebagian mereka mengatakan kami tidak akan berhenti sampai Musa datang. Kalau kata Musa enggak, maka kami tidak akan menyembah. Kalau Musa mengatakan tidak, kami tetap menyembah. Dan Ibnu Katsir menyebutkan 70.000 yang menyembah patung anak sapi itu. Makanya ketika Musa datang dengan 12 orang itu. Ini masalahnya ada dua tempat yang menyimpang. Satu, orang-orang jahil menyimpang menyembah patung anak sapi. Orang-orang yang ikut Musa, orang-orang cerdas, orang pilihannya pun buat kurang ajar juga. Ketika Musa membawa Taurat, kemudian ditampakkan kepada mereka, apa kata mereka? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hei Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, kenabianmu, sampai kau perlihatkan Tuhanmu dengan kedua mata kami, katanya. Yang ini kurang ajar, yang sana kurang ajar. Bani Israel ini memang. Yang pilihannya juga sama. Orang jahilnya juga sama. Bani Israel. Akhirnya Allah kirim halilintar, mati semua. Tetapi Allah hidupkan kembali, nikmat Allah, dari mati hidup lagi. Ya. Sementara di sana, di tempat lain, orang-orang jahilnya menyembah patung Samiri. Datang Musa marah kepada Harun, panggilnya Samiri. Akhirnya Musa mengusir Samiri,
Kemudian setelah itu Musa pun menghukum Bani Israel atas hukum Taurat dengan cara apa? Saling membunuh. Nabi Harun alaihi salatu wassalam disebut dalam beberapa riwayat, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga An-Nasai, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, tentang kisah Hafsah. Jadi Hafsah ini suatu ketika mencela Safiyah, dan dua-duanya istri Nabi. Hafsah putri daripada Umar bin Khattab, tapi Safiyah ini adalah putri daripada seorang Yahudi, Huyai ibn Akhtab. Jadi Hafsah ini mencela Safiyah dan mengatakan, ya binta Yahud, wahai putri Yahudi. Maka disebut putri Yahudi, maka Safiyah pun menangis, tidak terima dengan panggilan seperti itu. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma yubkiki, apa yang membuat anda menangis wahai Safiyah? Qalat, maka Safiyah mengatakan, qalat li Hafsatu inni bintu Yahudi. Tadi Hafsah memanggil diriku dengan sebutan putri Yahudi. Memang dia putri Yahudi, memang ayahnya kan Huyai ibn Akhtab, tapi jangan kemudian disebut-sebut seperti itu maksudnya. Makanya Nabi SAW menghibur Safiyah dan mengatakan, wa innaki la bintu nabiyyin, wa inna ammaki la nabiyyun, wa innaki tahta nabiyyun, fa fima tafkharu alayki. Kata Nabi SAW, ya Safiyah, kamu harus berbahagia, kamu itu keturunan seorang nabi, bapakmu lo seorang nabi. Maksudnya bapak di sini artinya kakek buyutmu seorang nabi. Maksudnya siapa? Harun. Safiyah ini turunan Nabi Allah Harun alaihi salam. Dan sesungguhnya pamanmu juga nabi. Siapa yang dimaksud paman di sini? Nabi Musa. Karena Harun dengan Musa ini kan bersaudara. Bapakmu seorang nabi, pamanmu seorang nabi, dan engkau berada di bawah seorang nabi. Maksudnya aku. Lalu apalagi kebanggaan daripada itu wahai Safiyah? Maka kemudian Nabi SAW melirik Hafsah dan mengatakan, ya Hafsah, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah, jangan mencela orang lain. Dari sini Nabi SAW juga menikahi salah satu wanita turunan Nabi Harun, Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini juga Nabi Harun disebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu an. Kisah yang masyhur dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satu nabi yang ditemui Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj di langit kelima itu siapa? Harun. Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Harun di langit kelima. Kemudian ketika Nabi SAW diajak Jibril, dan Jibril mengetuk pintu langit yang kelima, kemudian penjaga langit mengatakan, man, siapa anda? Kata Jibril, saya Jibril. Waman ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Kata Jibril, Muhammad. Awaqad uhiya ilaihi, apakah sudah diperintahkan dia boleh naik? Maka Jibril mengatakan ya. Akhirnya kemudian Jibril dan Rasulullah naik ke langit kelima. Di situ diperjumpakan dengan Harun. Kata Jibril, ucapkan salam kepada Harun. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada Nabi Allah Harun, dan Harun pun menjawabnya. Kemudian Harun mengatakan, marhaban
bi akhin salih wa nabiyyin salih. Selamat datang saudaraku yang baik dan seorang nabi yang baik. Dari sini Nabi SAW pernah berjumpa dengan Nabi Harun. Ini hadis kedua. Hadis ketiga, ketika Nabi SAW hendak berangkat ke Tabuk tahun ke-9 Hijriah, dan itu perang terakhir yang dipimpin Nabi, perang Tabuk, dan musuhnya adalah Nasrani Romawi. Jadi ketika itu Ali radhiyallahu anhu diperintahkan Rasul untuk tidak ikut perang dan mewakili dirinya untuk memimpin kota Madinah. Tetapi Ali radhiyallahu anhu tidak mau, karena orang-orang munafik sudah mulai merendahkan Ali dan mengatakan yang tidak ikut perang itu hanya kaum wanita, katanya. Masa kok kayak perempuan saja, katanya. Maka Ali tidak mau dikatakan seorang wanita, dia ingin perang. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, ya Ali, amma tarada an takuna minni bimanzilati Harun mi Musa. Wahai Ali, tidakkah kau rida kedudukanmu di hadapanku seperti kedudukan Nabi Harun di hadapan Nabi Musa? Ketika Nabi Musa pergi hendak mengambil Taurat di Bukit Saina selama 40 malam, maka Bani Israel yang memimpin siapa? Harun. Jadi Musa meminta kepada Harun untuk memimpin Bani Israel. Lah sama Nabi SAW hendak berangkat ke Tabuk, Rasul meminta Ali untuk menggantikan dia di kota Madinah. Makanya Rasul mengatakan, maukah engkau wahai Ali kedudukanmu di hadapanku seperti kedudukan Harun di hadapan Musa? Dari 3 riwayat ini menunjukkan bahwa Harun disebut di 3 riwayat hadis sahih ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu bagaimana kisah Nabi Harun ini? Tadi saya sebutkan bahwa Al-Quran menyebut kisah Nabi Harun itu di 20 kali, tersebar di beberapa surat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya disebut dalam surah Toha yang paling banyak, kemudian surah Al-Mu'minun, kemudian surah Al-Furqan, kemudian surah Asy-Syu'ara, kemudian surah Al-Qisas, kemudian surah An-Nisa, kemudian surah juga Al-A'raf, Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, dan juga As-Saffat. Di surat-surat inilah dikisahkan tentang Harun. Adapun nasabnya, nasab Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam, Harun ibnu Imran ibni Qahis ibni Lawi ibni Ya'qub ibni Ishaq ibni Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Harun dia putra daripada Imran, dan Imran keturunan Lawi, dan Lawi keturunan Ya'qub, Ya'qub keturunan Ishaq, sampai nasabnya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi jalur keturunan Harun sampai kepada Lawi ibnu Ya'qub, karena Lawi adalah putra Ya'qub yang banyak menurunkan para nabi. Di antara 12 putra Ya'qub itu, yang paling banyak menurunkan turunannya jadi nabi itu adalah keturunan Lawi. Beda dengan Yahuda yang kaumnya disebut Yahudi, itu banyak keturunannya menurunkan para penguasa, para raja. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu nasabnya, lalu bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang mulia, seorang nabi yang disebut 20 kali dalam Al-Quran ini, Nabi Allah Harun ini. Jadi disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatum minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat kesewenang-wenangan di muka bumi ini,
dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas sekelompok dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sungguh Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Satu hari Fir'aun ini bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat api yang berasal dari negeri Palestina. Api ini terus datang ke negeri Mesir, kemudian membakar satu Mesir kecuali kabilah Bani Israel tidak terbakar. Dan mimpi itu terulang-ulang tuh, sehingga kemudian Fir'aun pun memanggil penasihat spiritualnya, dukun-dukunnya, paranormalnya untuk mentakwil mimpinya. Akhirnya sepakat para pentakwil mimpi dari kalangan tukang-tukang sihir, para dukun, bomo dan yang semacamnya, bahwa takwilnya akan muncul seorang anak dari turunan Bani Israel yang akan menumbangkan kekuasaannya. Sejak itulah Fir'aun membuat undang-undang, bantai anak laki-lakinya, biarkan anak perempuannya. Ini satu riwayat, satu versi maksudnya. Versi yang lain, jadi Bani Israel yang berada di Mesir itu, karena Bani Israel itu kan berawal di Mesir, karena yang memboyong Yakub ke Mesir itu kan Nabi Yusuf. Kemudian dari 12 anaknya turun-temurun akhirnya punya perkampungan di Mesir. Itulah perkampungan pertama Bani Israel. Jadi karena Fir'aun di zaman Nabi Musa ini orangnya jahat, beda dengan Fir'aun di zaman Nabi Yusuf. Fir'aunnya di zaman Nabi Yusuf kabilahnya disebut Hekos, sementara Fir'aun di zaman Nabi Musa kabilahnya disebut Kibti. Lah kaum Kibti ini mengalahkan Hekos. Akhirnya kemudian Fir'aun di zaman Nabi Musa ini berkuasa dan sangat sadis sekali. Jadi satu hari terdengar ke telinga Fir'aun ini ucapan Bani Israel yang selalu menyebut-nyebut tentang doa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi dahulu Ibrahim di masa hidupnya pernah satu hari singgah di Mesir bersama istrinya Sarah. Kemudian dilecehkan Sarah oleh Fir'aun Mesir di zaman itu, sampai hendak diambil kehormatannya. Tapi dengan perlindungan Allah, Sarah pun selamat, dijaga kehormatannya. Lah Ibrahim ini marah, akhirnya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak dari keturunannya akan ada yang bisa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu kemudian ternukil turun-temurun, sampailah kemudian kepada Bani Israel di zaman Fir'aunnya Nabi Musa. Jadi ketika Fir'aun ini mendengar bahwa dulu nenek moyang mereka Ibrahim mengatakan bahwa nanti akan ada keturunan yang akan menumbangkan kekuasaan Mesir, disinilah Fir'aun kemudian mengumpulkan para pejabatnya bahwa sekarang Bani Israel selalu menyebut-nyebut doanya Ibrahim, kakek buyut mereka, bahwa akan ada orang yang lain menumbangkan Mesir. Bagaimana ini? Akhirnya kemudian sepakat para pejabat pun membuat undang-undang pembantaian. Terjadilah pembantaian anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup-hidup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya bagaimanapun kerajaan Mesir di zaman Fir'aun di zaman itu sangat berhajat kepada Bani Israel. Karena Bani Israel itu Allah berikan kecerdasan sehingga mereka bisa bekerja untuk kerajaan Mesir, yang membangun jalan, membangun jembatan, membangun istana, menjadi pembantu rumah tangga dan begitu seterusnya, dan akan diperbudak tuh. Kalau seandainya anak laki-lakinya dibantai semuanya kemudian mati, kemudian orang tuanya sudah tua kemudian mati, lama-lama habis Bani Israel ini. Lalu siapa yang akan berkhidmat kepada kami, katanya. Jadi para pejabat ini terpikir nih, kalau ras Bani Israel habis, siapa yang akan bekerja kepada kami, katanya. Dari situ kemudian Fir'aun pun merubah undang-undang yang tadinya pembantaian terus setiap tahun, dirubah undang-undangnya dengan cara 1 tahun melakukan pembantaian, 1
1 tahun melakukan pembiaran. Lah di tahun ketika tidak ada pembantaian, tahun pembiaran, disitulah lahir Nabiullah Harun alaihi salam. Kemudian selang 1 tahun setelahnya, ada yang mengatakan 3 tahun setelahnya, ketika tahun pembantaian, lahirlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi jarak Musa ke Harun ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Jadi Harun itu abangnya, Musa itu adiknya. Inilah kisah kelahiran Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun kehidupan Harun tidak banyak dikisahkan, karena di dalam Al-Quranul Karim apabila kita bercerita tentang Nabi Harun tidak lepas daripada kisah Nabi Musa masalahnya. Dan kebanyakan kisah dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul itu banyak menceritakan Musa tapi tidak banyak menceritakan Harun, sehingga kita tidak tahu bagaimana besarnya Nabi Harun. Karena perjumpaan Harun dengan Musa pun itu sangat lama, di mana Harun berada di kampung Bani Israel sementara Musa berada di istana Fir'aun. Dan Musa berada di istana Fir'aun itu sampai 20 tahun lamanya tidak berjumpa dengan Harun. Selepas itu kemudian terjadi pembunuhan. Musa membunuh tanpa sengaja seorang anak muda dari kaum Kibti yang bermasalah dengan pemuda Bani Israel. Akhirnya kemudian Musa kabur dari Mesir ke mana? Ke Madian. 10 tahun lagi di Madian. Jadi tidak pernah berjumpa dengan Harun. Jadi sudah besar itulah baru berjumpa. Jadi sangat sedikit sekali kisah Nabi Harun. Dari kecil sampai besar hampir tidak dikisahkan. Yang dikisahkanlah perjalanan Nabi Musa di istana sampai ke Madian. Yang jelas bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam pulang dari Madian, kemudian di tengah perjalanan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Musa menjadi Nabi dan Rasul untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka dari sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk mendakwahkan tauhid. Masalahnya Musa ini kan pertama tinggal di istana, dia tidak bergaul. Lain dengan Harun kan bergaul gitu ya, karena memang hidup di tengah-tengah kabilah. Kalau ini kan hidup di istana, ya pergaulannya dengan istana. Kemudian pergi ke Madian, ke negeri Arab, sehingga bahasa yang biasa diucapkan oleh orang-orang Mesir itu agak susah. Musa itu tidak punya kefasihan di situ. Samalah saya ini orang Sunda, karena lama di Batam, kalau pulang tuh gagap mau ngomong Sunda tuh. Ya, harus dikarantina dulu 3 bulan baru lancar. Ya. Kalau langsung datang ya bahasa Indonesia yang keluarnya lah. Jadi akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam kurang pede itu berdakwah sama Fir'aun itu, karena tidak punya kefasihan bahasa. Dari situlah kemudian ketika dia berjumpa dengan Harun, dia melihat sisi kelebihan Harun, abangnya ini. Dia kalau ngomong fasih, orator, retorikanya bagus begitu kan. Kemudian orangnya lembut. Makanya akhirnya kemudian Musa pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan Harun itu sebagai teman dia berdakwah menuju Fir'aun. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Toha ayat 29 dan 34 sampai 34, Qala Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihuka katsira wa nudzakkiraka katsira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa. Musa pun mengatakan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka bisa mengerti perkataanku.
dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingat dirimu. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun dijadikan teman dia dalam berdakwah. Akhirnya kemudian Musa pun meminta agar Harun dijadikan seorang nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Musa. Allah pun angkat Harun menjadi nabi. Jadi Harun menjadi nabi itu atas permintaan Nabi Musa. Makanya kemudian Allah katakan, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya, dalam surah Maryam ayat 53, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun telah menjadi seorang nabi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan Harun ini dari rentetan para nabi, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 163, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Dan sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak-anak cucunya Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Dawud. Surah An-Nisa 163. Dari sini kita tahu Harun resmi diangkat menjadi nabi untuk menemani Musa dan atas permintaan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika betul-betul Harun alaihi salatu wassalam dibawa oleh Musa ke istana Fir'aun, kemudian keduanya berdakwah dengan kegigihan keduanya, tetapi Fir'aun ini memang Allah ciptakan, Allah takdirkan menolak dakwahnya Nabi Musa. Dia sombong, melampaui batas dan menolak kebenaran. Tetapi di sini ada faedah yang bagus sekali yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Karena antara Musa dan Harun ini syakhsiyah yang berbeda. Jadi punya tipe karakter yang berbeda. Musa ini keras orangnya. Musa ini sangat keras orangnya. Harun pula sangat lembut pula orangnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, kana Amr ibn al-As ahadul umar wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah aidan. Amr ibn As itu salah seorang pemimpin. Begitu juga Abu Ubaidah ibn al-Jarrah juga salah seorang yang layak menjadi pemimpin. Tetapi wa qaddama Abu Bakrin alaihim Khalid ibn al-Walid li syaja'atihi wa manfaatihi fil jihad. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak memilih Amr ibn As, tidak memilih Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, malah memilih Khalid ibn Walid menjadi pemimpin dalam perang. Kenapa? Karena Abu Bakar lembut orangnya, Abu Ubaidah juga lembut orangnya, kemudian Amr bin As lembut orangnya, Khalid pula keras. Berarti yang lembut itu bagusnya dipasangkan dengan yang keras gitu maksudnya ya. Kenapa manfaatnya? Karena Khalid punya keberanian dalam jihad. Tetapi kata Ibn Taimiyah, falamma tuwfiya Abu Bakrin, ketika Abu Bakar meninggal, walla Umar bin al-Khattab Abu Ubaidah amiran alal jami', maka Umar kemudian melengsarkan Khalid dan menggantikan dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kenapa? Karena Umar itu keras orangnya, Abu Ubaidah lembut pula orangnya. Dibalik kan? Abu Bakar lembut, Khalid keras. Umar keras, Abu Ubaidah lembut. Harusnya seperti itu. Pamannya suami istri ini, suaminya keras, istrinya
lembut sikit kan gitu. Istrinya pula keras, suaminya agak lembut. Nih kalau keras ketemu keras jadi batu rumah tangganya, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian harus seperti itu? Kata Ibnu Taimiyah, kenapa harus fawallal layyin asyadid wa wallal syadid al-layyin? Di mana penguasa yang lembut menjadikan jenderalnya yang keras, atau penguasa yang keras menjadikan jenderalnya yang lembut? Liya'tadilal amru, supaya perkara itu seimbang. Supaya perkara itu seimbang. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wasallam yang keras orangnya memilih Harun yang lembut orangnya. Harun itu lembut sekali orangnya. Makanya Bani Israel lebih mencintai Harun dibandingkan Nabi Musa. Bani Israel itu lebih suka dengan Harun dibandingkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun cuplikan kisah Nabi Harun dan Musa yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim adalah kisah yang disebut dalam Al-Quran dengan kisah Samiri. Disebutkan di beberapa ayat, salah satunya surah Al-A'raf ayat 150 sampai 151. Allah mengatakan, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibna ummi innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi al ada wa la taj'alni ma'al qaumi zalimin qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan sesudah kepergianku, kata Musa. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan papan Taurat itu, langsung memegang rambut kepala Harun sambil menarik ke arahnya. Harun pun berkata, wahai anak ibuku, karena saudaranya, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itulah jangan kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang zalim. Jangan salahkan aku, wahai Musa, aku tidak sekuat kamu. Bani Israel mengancam aku, ketidakadaan dirimu itu mengancam diriku. Maka setelah kemudian Nabi Musa tahu alasannya, dijelaskan oleh Harun kenapa Nabi Harun bersikap seperti itu kepada Bani Israel ketika kepergian dia mengambil Taurat, sehingga sebagian mereka menyembah patung anak sapi yang dibentuk Samiri. Maka Musa pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku Harun, dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu, dan engkau adalah maha penyayang di antara para penyayang. Adapun kisah yang lebih lengkap disebutkan di dalam surah Toha ayat 83 sampai 97. Kita baca. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaum, wahai Musa? Qala, maka Musa berkata, hum ulai ala azari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Mereka sedang menyusulku ya Rabb, dan aku bersegera kepadamu agar engkau redha kepadaku. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna qad fattanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Sungguh kami telah menguji kaum, wahai Musa, setelah engkau tinggalkan mereka, dan mereka telah disesatkan oleh orang yang namanya Samiri. Kisahnya seperti ini. Jadi ketika Musa alaihi salatu wassalam mengatakan berada di Ardutih, di bumi linglung, ketika mereka tidak bisa keluar dari padang pasir itu selama 40 tahun. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ke Bukit Saina untuk mendapatkan mandat Taurat sebagai undang-undang Bani Israel.
dan Allah menjanjikan 40 malam. Sebagaimana Allah katakan, wa wa'adna Musa 30 lailatan summa atmamnahu bi ashrin wa tamma miqatu rabbiha 40 lailatan. Kami janjikan Musa 30 hari, kemudian disempurnakan 10, maka genap menjadi 40 malam. Jadi berangkat Nabi Musa ke Bukit Saina. Kemudian Nabi Musa berpuasa selama 30 hari. Ada yang mengatakan Nabi Musa berpuasa di bulan Dzulqa'dah. Nah, sekarang kita berada di bulan Qa'dah selama 30 hari. Kemudian ketika dia hendak membatalkan puasanya, maka Allah katakan, jangan kau batalkan, tambah lagi 10 hari. Maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian setelah itu Allah turunkan Taurat kepada Musa. Lah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berada di Bukit Saina menunggu mandat Taurat, di sisi lain Bani Israel yang sudah diserahkan kepada Harun, rupanya ada orang munafik di tengah-tengah mereka, namanya Samiri. Samiri ini namanya Musa As-Samiri, sama-sama Musa namanya, Musa Samiri. Musa Samiri ini ketika menyeberang lautan dan Fir'aun ditenggelamkan, dia kan di belakang Nabi Musa. Jadi di samping Nabi Musa itu ada kuda putih dengan penunggang putih. Maksudnya malaikat Jibril yang menjelma manusia. Di zaman Rasul pun Jibril terkadang datang dalam bentuk manusia kan gitu, bertanya soal agama, bertanya soal Islam, iman, ihsan. Maka Jibril ini datang kepada Nabi Musa dalam bentuk manusia, kemudian bersama Nabi Musa menyeberangi lautan itu. Jadi Samiri ini heran, gak pernah ada orang Bani Israel kayak dia tuh. Sehingga Samiri mengatakan, jangan-jangan ini malaikat. Karena Nabi Musa selalu melakukan apa yang diperintahkan orang yang menunggang kuda putih itu. Akhirnya dia pun memandang kuda itu, kemudian setiap hentakan kakinya tuh kan menginjak tanah, diperhatikan. Jadi kaki kuda Jibril itu kalau menginjak tanah, nanti tiba-tiba tanah gersang jadi hijau, diinjak lagi hijau, diinjak lagi hijau, kayak tumbuh jadinya. Jadi Samiri ini heran. Akhirnya dikutiplah bekas pijakan kudanya Jibril itu, ya. Kemudian dibawa pergi itu, dia punya tanah bekas pijakan kudanya Jibril. Ketika kemudian Bani Israel betul-betul sudah diseberangkan jauh daripada Mesir, entah berantah sampai di mana mereka. Jadi ketika di Ardutih ini, Bani Israel merasa bersalah karena mereka sudah mengambil emasnya kaum Kibti, kaumnya Fir'aun itu. Jadi sebelum mereka pergi, mereka ada yang meminjam emasnya kaum Kibti, dan mereka belum sempat mengembalikan, keburu pergi. Sementara dalam syariat di zaman itu tidak boleh dimanfaatkan, harus dibuang tuh, karena itu bukan milik dia. Akhirnya kemudian Samiri pun mengatakan, daripada kalian kemudian membuang emas-emas itu, kemarikan emas-emas itu, kita lempar sama-sama katanya. Akhirnya kemudian dikutiplah emas-emas kaum Bani Israel ini oleh Samiri. Rupanya diam-diam emas itu dikumpulkan, kemudian dicetak oleh Samiri dalam bentuk patung anak sapi. Jadilah patung anak sapi. Setelah jadi patung anak sapi, Samiri kan punya tanah bekas pijakan kaki kuda Jibril itu, dimasukkan tanah itu ke dalam patung itu. Subhanallah, tiba-tiba patung itu hidup. Makanya Allah bahasakan lahu khuar, tiba-tiba bersuara. Tapi tidak hidup seutuhnya, hanya bersuara saja. Lah sementara Bani Israel ini ketika hidup di Mesir, mereka masih terpengaruh dengan agamanya orang Mesir, yang mereka menyembah salah satu dewanya adalah dalam bentuk sapi. Mereka menyembah sapi. Jadi ketika kemudian Samiri ini membentuk patung anak sapi, jadi akhirnya mereka terbayang dengan dewa-dewa mereka di Mesir kan. Lah Samiri mengatakan kepada Bani Israel, hei Bani Israel, lihat Musa pergi ke Bukit Saina, jauh-jauh cari Tuhannya di sana, padahal Tuhannya ada di sini, dia salah alamat katanya. Inilah Tuhan kalian. Akhirnya kemudian Bani Israel disesatkan oleh Samiri. Sebagian besar mereka menyembah patung anak sapi, padahal ditinggal 40 malam. Bayangkan,
bisa berubah tuh dari tauhid menjadi syirik. Tadinya menyembah Allah jadi menyembah patung anak sapi. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, hanya 40 malam loh ya. Mereka ditinggal, sudah berubah tuh akidahnya. Makanya memang bahaya kalau sebuah tempat itu awalnya ada ustadz, hilang ustadznya, ada futur tuh nanti itu. Nabi Musa 40 hari bisa futur, tapi nanti di akhir zaman kata Rasul, umat Islam lebih parah lagi. Apa kata Rasul? Pagi beriman, malam sudah kufur. Malam beriman, pagi pula sudah kufur. Nanti di akhir zaman itu. Ini 40 hari masih lama. Nanti di akhir zaman itu pagi beriman, malam kufur. Hitungan jam saja sudah kufur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah akhirnya Allah katakan di sini, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Faraja'a Musa ila qaumi ghadbanan asifa. Musa pun kembali kepada kaumnya, tahu bahwa kaumnya sudah menyembah patung anak sapi, maka dia marah dan hatinya sedih. Kemudian Musa mengumpulkan Bani Israel dan mengatakan, ya qaumi, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala alaikumul ahdu am aradtum an yuhilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Maka Musa mengatakan, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu satu janji yang baik, maksudnya dengan memberikan Taurat? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagi kalian? Hanya 40 malam terlalu lama? Atau sengaja kalian menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpa kalian? Mengapa kamu melanggar perjanjian kalian dengan aku, kata Musa. Kemudian Bani Israel menjawab, qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qaumi faqadafnaha fakadzalika alqasamiri. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjian wahai Musa dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan-perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkan ke dalam api, demikian pula Samiri melemparkannya. Fa akhrajalahum ijlan jasadan lahu huwar. Kemudian dari lubang api itu dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara keras untuk mereka. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. Kurang ajar kan mereka, ya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Musa sedih, marah. Sekarang sasaran kemarahan Musa sekarang siapa? Harun. Kan itu. Kenapa? Karena sebelum kepergiannya kan Musa meminta kepada Harun, jaga Bani Israel, aku hanya 40 malam saja nanti balik. Apa yang terjadi? Dipanggil Harun, kemudian ditanya. Harun ditanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa kata Nabi Musa? Qala ya Harun ma mana'aka id ra'aitahum dhallu. Wahai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika engkau melihat mereka telah sesat? Ala tattabi'an afa asaita amri, sehingga engkau tidak mengikuti arahanku? Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku, sengaja membiarkan mereka menyembah patung anak sapi? Mana tanggung jawabmu? Subhanallah. Tadi dalam surah Al-A'raf dijelaskan, saking emosinya marah, dijambak kepalanya, dijambak janggutnya, ditarik ke depan. Bayangkan Nabi Musa, ya, dijambak itu kepala Harun. Harun kakaknya, bukan orang lain, abangnya dia. Tapi lihat bagaimana kerasnya Nabi Musa kan, sampai dijambak kepalanya, diambil janggutnya, dibawa ke depan gitu, sambil mengatakan, kenapa kau biarkan Bani Israel tersesat, katanya. Bayangkan dia. Tapi subhanallah, Harun ini tidak memancing emosi Nabi Musa. Dia coba melembutkan, karena dia orang yang lembut. Makanya dia mengatakan, ya ibna la ta'khud bilihiyati wala birasi. Wahai putra ibuku, kita ini sama-sama satu kandung,
Janganlah engkau pegang janggutku, jangan pula kau pegang kepalaku. Lepaslah. Masa dipegang kayak gini kan, lepaskan ya. Jangan pegang rambutku, jangan pegang janggutku. Inni khasyitu an taqula farraqtu baini wa baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Aku khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah Bani Israel dan engkau tidak melihat amanatku. Artinya bahwa Harun tidak bersalah. Maka disebutkan dalam surah Al-A'raf tadi, aku ini lemah tidak sekuat kamu. Mereka mengancam akan membunuhku, bisa apa aku? Ya aku biarkan sajalah. Yang penting mereka tidak berpecah, mereka bersatu menunggu kau datang. Sengaja aku tenangkan mereka ya. Kalau aku keras, bisa saja mereka membunuhku. Habis aku terbunuh umpamanya, mereka bercerai-berai sementara kau tak ada. Maka aku hanya berusaha menenangkan mereka sampai kau datang. Biar kau lihat bagaimana kelakuan Bani Israel. Lihat bagaimana kelembutan Harun ya dibandingkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Musa pun mulai mencari-cari beang kerok, ini siapa nih? Setelah kemudian dimaafkan Harun dan didoakan rahmat, maka Musa pun tahu bahwa dalangnya adalah Samiri. Panggil Samiri kemari. Dipanggillah Samiri. Kemudian Musa mengatakan, qala fama khatbuka ya Samiri. Samiri, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Kenapa kau lakukan seperti ini, menyesatkan Bani Israel? Apa kata Samiri? Qala basartu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Samiri berkata, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maksudnya dia melihat Jibril, orang-orang tidak tahu ya. Jadi aku mengambil segenggam tanah dari jejak Rasul, maksudnya jejak kakinya kuda Jibril tadi itu, lalu aku melemparkan ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku yang membujukku. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan, apa yang mendorongmu melakukan itu? Hawa nafsuku, hai Musa, katanya. Dengan entengnya dia mengatakan, hawa nafsuku yang menyuruh aku melakukan ini, katanya. Tapi subhanallah, Nabi Musa tidak menghukum Samiri, tetapi menyuruh pergi. Sebagai balasannya, qala fadhhab fa innalaka fil hayati an taqula la misas. Musa berkata, pergilah kau wahai Samiri, jangan ada di sini. Sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia ini engkau hanya dapat mengatakan janganlah menyentuh aku, dan engkau pasti mendapatkan hukuman yang telah dijanjikan di akhirat kelak. Wa innalaka mau'idan lan tukhlifahu wandur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanasfiyannahu fil yammi nasfa. Maka Musa mengatakan, lihatlah Tuhanmu yang kau ciptakan itu, yang telah kau sembah itu, kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkannya abunya ke dalam lautan sehingga akan ditenggelamkan di tengah-tengah lautan. Maka Samiri pun dihukum, dia tidak akan didekati orang dan tidak bisa mendekati orang, hidup sendirian tersiksa. Sehingga karena tidak dijelaskan bagaimana wafatnya, adalah orang yang memprediksi orang belakangan bahwa Samiri adalah Dajjal. Samiri itu adalah Dajjal ya, tapi pendapat ini tidak benar. Samiri, Dajjal, nggak ada urusan ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa di sini Nabi Musa dengan Harun alaihi salatu wassalam ada hubung kait berlomba-lomba dalam memperbaiki Bani Israel. Cuman bedanya kalau Harun ini dengan kelembutannya mengajak manusia ke dalam tauhid, Musa pula dengan kerasnya selalu mengancam Bani Israel supaya imbang perkaranya. Adapun wafatnya dijelaskan, jadi satu hari dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa lewat Jibril alaihi salatu wassalam bahwa Harun itu akan meninggal. Jadi Musa tahu nih Harun akan meninggal. Musa tahu duluan karena Allah mengutus Jibril untuk memberitahu Musa bahwa Harun akan meninggal. Jadi akhirnya Musa pun karena tahu Harun akan meninggal, Musa membawa Harun ke tempat yang sangat jauh dari Bani Israel, ke tempat yang tinggi di pegunungan. Kemudian Nabi Musa membawa ke tempat yang indah. Di situ ada rumah yang indah, di situ ada kasur yang indah. Pokoknya menyenangkan.
Jadi Musa menyenangkan saudaranya Harun. Ketika sampai di tempat itu, Harun takjub dengan rumah, dengan kasur yang empuk, yang indah, dengan pemandangan yang indah. Kemudian tiba-tiba Harun mengatakan kepada Musa, uhibbu an anama ala hadzal sarir. Wahai Musa, izinkan aku, nampaknya aku ingin berbaring di kasur itu, kata. Boleh enggak? Maka Musa mengatakan, nim alaihi, tidurlah kau di situ. Faqala Harun mengatakan, inni akhafu an ya'tiya sahibul bait fayaghdab minni. Tapi masalahnya ini rumah siapa? Kalau aku tidur di sini, tiba-tiba datang pemilik rumah, kemudian dia marah kepada aku, apa yang harus aku katakan? Maka Musa mengatakan, la takhaf, jangan kau takut, tetap aku bersamamu di samping, tidur saja. Akhirnya kemudian Harun pun tidur, dan Allah takdirkan malakul maut datang, kemudian mencabut ruhnya Harun di atas pembaringan. Kemudian rumah itu diangkat ke langit, kasur-kasurnya, tempat tidurnya Harun pun diangkat ke langit semuanya. Kemudian Musa pun duduk sendirian. Setelah itu Musa pergi menemui Bani Israel. Bani Israel bertanya, aina Harun? Di mana Harun? Tadi berangkat berdua, kok datang sendiri pula? Di mana Harun? Maka Musa mengatakan, Allah sudah mengambilnya. Marah Bani Israel, menuduh bahwa Musa membunuh Harun. Karena sekali lagi Bani Israel itu lebih cinta kepada Harun dibandingkan Musa, kan itu. Ketika kehilangan Harun, marah Bani Israel, kok membunuhnya ya, katanya. Kata Musa, aku tidak membunuhnya. Maka khawatir Bani Israel menuduh dia seorang pembunuh. Maka Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berwudu kemudian salat 2 rakaat, dia menegakkan tangannya kemudian mengatakan kepada Allah, ya Rabb, buktikan bahwa Harun itu sudah meninggal dan aku tidak membunuhnya. Maka Allah turunkan kembali Harun dalam kondisi sudah meninggal di atas kasur itu. Turun dari langit itu. Kemudian disaksikan Bani Israel bahwa Harun betul-betul meninggal. Akhirnya percaya Bani Israel bahwa Musa tidak membunuhnya, tapi Allah menghendaki bahwa Harun memang sudah waktunya dijemput ajalnya.